Kenapa orang berpikir kritis itu dianggap sok tahu? Di sini gue akan jabarkan. Yang pertama adalah lingkungan kita menuntut untuk diam. Bukan hanya lingkungan di rumah, lingkungan sekolah pun sama. Orang yang berpikir kritis lebih disuruh buat diam. Tidak menyampaikan apa yang dia pikirkan dan ide yang akan dia buat. Karena ini akan menggoyangkan semua norma masyarakat mungkin. Menggoyangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Tujuannya adalah ya biar norma tersebut tetap ada. Kan kalau orang kritis kan biasanya dia merubuhkan norma lama ya, menghancurkan norma lama, mengganti dengan sesuatu yang baru. Teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal ini ya memang sabar aja, karena memang kita seperti ini adanya. Dan ini nyata loh, gue pernah ngalamin dan ya memang seperti ini yang ada. Lingkungan kita nyuruh dianggap sok tahu lah, dibilangnya apa sih, kebanyakan ngomong lah. Di sekolah mungkin kita jadi bahan ejekan lah. Salah satunya kita bisa berkomentar di sosial media aja, karena sosial media kan nggak ada yang ini, nggak ada yang bakal nyerang. Dari sosial media cakupannya adalah seluruh dunia. Kalau cuma di sekolah, cuma di rumah, itu orang yang kita kenal biasanya. Ingat loh, biasanya ketika kita menyampaikan sesuatu, orang-orang yang menjelek-jelekin kita rata-rata orang yang kita kenal. Entah tetangga kita, entah saudara kita, teman terdekat, dan sebagainya. Itu teman-teman ya, kita harus pahamin dulu nih. Kita mau berkomentar seperti apa, dan biasanya lingkungan. Dan saran gue adalah kita berkomentar di sosial media, tapi dengan penyampaian yang bagus, tidak menyinggung pihak lain. Sistem pendidikan yang mati nalar. Yang tadi gue bilang, lingkungan sekolah juga sangat-sangat berpengaruh sekali. Di Indonesia, orang yang memiliki pemikiran berbeda, biasanya mereka akan diserang. Ya, seriusan. Dan mungkin gue pernah bikin statement begini-begini di sekolah, dan ya hasilnya seperti itu. Teman-teman semuanya yang mungkin resah dengan kondisi kita seperti ini, di mana lingkungan bukan mensupport, sekolah juga mungkin ada, enggak semua sih, tapi kebanyakan orang yang memang kritis, yang suka nanya gitu ketika presentasi, itu malah dibilang udah lo nggak usah nanya lah, pasti gitu, ya kan? Apakah kita harus memberikan atau kita mengcounter hal ini? Jawabannya adalah kita cukup diam saja, kita cukup berkomentar seperlunya, karena kita boleh idealis ya, kita boleh idealis, kita punya prinsip boleh, tapi kita harus paham juga realitas teman-teman. Jangan kita memuaskan diri sendiri, kita memuaskan bahwasannya kita seperti ini, tapi kita juga harus paham apa yang diperlukan oleh orang-orang, apa yang mungkin orang-orang tuh pengen, itu teman-teman. Jadi jangan orang yang idealis banget, enak ya kayak begini, enggak. Jangan hanya memuaskan itu. Kalau misalnya kita resah, kita cukup berkomentar aja di sosial media, itu boleh, karena sosial media adalah ruang berekspresi, tapi dengan adab, dengan tata krama yang memang ada. Jangan kita berkomentar seenaknya, ngomong kasar ya kan, ngomong hal-hal yang tidak pantas, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus ada tata kramanya, ada etikanya sebelum kita berkomentar kepada orang lain. Masyarakat yang lebih suka patuh, bukan kebenaran. Ini penting sekali. Mungkin gue tinggal di lingkungan yang kelas menengah ke bawah dan kelas menengah. Biasanya orang-orang seperti ini atau orang-orang yang tinggal di lingkungan seperti ini, ketika ada hal baru, ketika ada ide baru, mereka nggak bakal nerima gitu. Mungkin kalau kita tinggal di lingkungan yang orang-orang pintar semua, mungkin lingkungan kelas atas, di mana beberapa orang kaya, ada aristokrat dan sebagainya, ide kita bakal dipakai, bakal didengar. Ya gua nggak tahu sih ya, tapi biasanya orang-orang yang memang memiliki pengetahuan lebih, itu biasanya mereka menghargai orang lain, ya, menghargai ide yang dipunya orang lain. Seriusan, coba deh sesekali teman-teman tinggal di lingkungan seperti ini, terus bantah ide lama mereka. Pasti mereka akan diserang. Tapi ketika ketika ada orang-orang di situ yang ingin menggantinya, orang-orang itu akan marah biasanya. Nah ini, masyarakat kita lebih tunduk patuh. Ketika kita berkomentar, ketika kita kritik, ini udah nggak relevan nih, dia akan marah. Jadi teman-teman adalah
memang masyarakatnya yang hanya patuh saja. Ketika kita tanya tujuannya apa, dia nggak tahu. Itulah masyarakat kita. Dia hanya taunya, oh iya doang. Tapi pas mungkin dia tanya begini-begini nggak bakal paham. Takut dianggap lebih pintar. Budaya di Indonesia lebih mementingkan senioritas. Jadi menganggap yang tua itu selalu benar. Itu di Indonesia seperti itu. Ya, jadi di Indonesia orang itu dihormati bukan berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan kemampuan biasanya. Tapi nggak semua sih ya. Tetap kita harus hormat kepada orang yang lebih tua. Tapi biasanya berlebihan sekali. Sampai ya sangat dihormati walaupun dia salah, mungkin dia nggak bisa dikritik. Itulah budaya di Indonesia. Sebagai anak muda, kita harus punya batasan. Kapan saatnya kita mengkritik? Mengkritik atau memberi saran itu bagus, tapi kalau memang tidak sopan, ya kita juga nggak boleh. Teman-teman semuanya yang nonton video ini adalah kita harus bisa mana orang yang memang paham, mana orang yang memang keras kepala gitu. Karena orang kita itu begitu, mentang-mentang dia sudah tua, ya kan, umur udah tua banget misalnya, terus kita kasih kritik, dibilang udah kamu nggak usah ikut campur, pasti gitu. Orang itu seperti itu omongannya. Ya, dikasih kritik, bilangnya nggak usah ikut campur, tapi giliran salah kita yang salahin. Tanya anak muda sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal generasi Anda semua juga seperti itu. Undang-undang udah tua, dikritik, marah. Itulah ya orang kita seperti itu, teman-teman. Dan gue nggak 1-2 orang yang ketemu ini, dan banyak sekali orang-orang yang memang gue, tapi nggak semuanya memang keras kepala. Biasanya mereka yang keras kepala ini umur udah setengah abad biasanya. Ya, yang pemikiran pemikiran itu udah terbelenggu lah dengan nilai-nilai lama mereka. Kalau kita kritik, kita kasih nilai baru, pasti ada aja, entah dia berlindung di balik agama dia mungkin, atau berlindung di balik nilai lama mereka dan sebagainya. Jadi kalau kita ketemu orang ini, cukup kita iya aja, karena orang yang kayak gini tuh kita kasih data pun dia nggak bakal nurut gitu, dia bakal tetap pilihan sesuai dengan pilihan dia. Karena ya pemikiran udah terbelenggu, trauma akan masa lalu. Biasanya orang-orang yang memiliki pemikiran yang terbelenggu, yang tidak ada yang ingin perkembangan dalam hidupnya, dia trauma akan masa lalunya. Misalnya mungkin dia broken home dan lain sebagainya. Nah itu, jadi biasanya orang-orang yang seperti ini, dia punya trauma. Memang nggak semua sih, tapi dia misalnya nih, hidup dia sangat menderita, terus dan lain sebagainya. Misalnya gini, kita kan rame di sosial media bahwasannya, gue nggak mau nikah dan sebagainya. Itu banyak loh. Gue sering lihat postingan seperti itu. Gue malas nikah karena orang tua gue trauma. Nah itu bisa. Itu kalau orang yang trauma, biasanya dia menggunakan trauma tersebut untuk menutupi kesalahan, itu ada kayak gitu. Nah di sini yang gue garis bawahi adalah kalau ketika kita bertemu orang seperti ini, kita harus sangat-sangat hati-hati ya, karena dia akan biasanya ngebuka luka lama dia, ngebuka rasa traumanya dia. Jadi sebagai seseorang yang mungkin kita temannya dia atau mungkin sahabatnya dia, kita harus tahu dulu nih, kita harus paham apa yang ingin dia sampaikan. Dan kalau kita kasih saran, kalau memang itu berkaitan dengan norma-norma trauma dia masa lalu, mungkin agak susah. Tujuannya solusinya kita secara halus saja, jangan secara langsung to the point, enggak. Pokoknya sih kalau orang yang trauma ini agak nggak terlalu kita masih masuk akal lah ya. Mungkin trauma itu alasannya masih masuk akal. Kecuali orang-orang yang tadi gue bilang yang keras kepala, yang pikiran sudah terbelenggu gitu loh. Pemikiran sudah terbelenggu, dikasih ide malah bilangnya udahlah, ngomong masih kecil nggak usah ikut campur, terus gitu ngomongnya gitu. Jadi teman-teman adalah ketika bertemu orang-orang yang memang trauma masa lalu, kita nggak usah memaksa mereka, karena mereka sudah ngalamin. Media sosial, tempat orang menjadi sok tahu nih. Nanti sekali, ketika ada postingan baru muncul, terus nontonnya cuma setengah, padahal misalnya reels Instagram, durasinya 30 detik, orang cuma nonton 10 detik, langsung komentar. Nah itu tuh biasanya orang kayak gitu. Orang kita ada postingan baru, langsung tiba-tiba sok tahu. Ya sebenarnya sih nggak masalah sih kalau kita mau tahu aja, tapi kalau misalnya kita sok tahu begini nggak usah.
Ya, kalau misalnya ada postingan baru, kita baca dulu nih landasannya apa yang membuat hal seperti ini. Misalnya, oh, menikah itu tidak wajib. Itu postingannya misalnya seperti itu, menikah tidak wajib. Postingannya isinya seperti itu. Kita baca nih, oh ternyata emang sistem ekonomi global lagi terpuruk misalnya. Oh, misalnya politik di global lagi panas. Itu bisa jadi untuk memvalidasi itu. Misalnya 2030 kan ada krisis, nah itu misalnya ya, biasanya orang-orang yang komentar sok tahu itu orang nyata buzzer, mungkin orang bayaran. Komentar-komentar yang sosmed, akun-akun besar itu nggak semua tuh orang, biasanya mereka ada buzzer ya. Karena sosial media itu tempat paling bebas, tanpa sensor sedikit pun, tanpa filter sedikit pun. Ya, walaupun memang katanya ada filter, ya kan, ada mereka punya mesin dan sebagainya, ya enggak juga, itu kadang enggak akurat gitu loh. Seriusan, bahkan mohon maaf, ada akun-akun yang ngasih, misalnya akun A nggak suka dengan si B, karena akun si B lebih rame, itu akun si B bakal diserang. Lewat apa? Lewat buzzer mungkin, lewat spam, lewat teror. Kenapa? Karena Indonesia itu seperti itu. Dia ketika ada orang yang memang nggak suka, dia pasti nyerang. Pasti yang masuk akal lewat buzzer. Entah ngejelek-jelekin lah, entah si buzzer itu bikin video dan sebagainya. Karena sosial media itu gampang banget di-share oleh buzzer. Terutama TikTok, Instagram, dan lain sebagainya itu. Dan teman-teman nggak usah baru tahu lah ya. Dunia buzzer, industri buzzer itu di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena itu. Kalau teman-teman nggak percaya silakan aja nonton podcast loh. Gue beberapa kali nonton podcast, dia bikin statement begini-begini rame terus diserang. Ya itulah Indonesia. Jadi teman-teman kalau bikin konten di sosial media, saran gue adalah kita tetap mengkritik sesuatu boleh, tapi kita harus tahu dulu apa yang ingin kita kritik dan validasi apa yang ingin kita buat gitu. Karena kalau kita kritik itu tapi nggak ada hal-hal untuk memvalidasi kritikan kita, itu juga nggak boleh teman-teman. Masyarakat tidak bisa membedakan mana yang tahu, mana yang sok tahu. Penting sekali, biasanya orang kita cuma dua bedainnya, miskin dan kaya, itu doang bisanya. Orang yang tahu dengan orang yang sok tahu itu nggak bisa bedain, orang kita itu seperti itu. Ya mungkin orang kita lebih percaya mistik kah, entah mungkin orang kita lebih percaya orang-orang pintar dan sebagainya itu. Padahal dunia saat ini sangat berkembang cepat sekali, teknologi sangat berkembang. Mungkin kalau kita ngomong nih ke orang-orang yang, mohon maaf nih, orang-orang yang emang nggak paham akan teknologi, ya kan, terus dia bilang, udahlah ngapain mikir gituan, kita kan yang penting kita kerja dapat duit, enak nih, pasti ya gitu omongannya, karena dia nggak paham. Orang kita tuh dia ngebedain, ini bener nih, salah aja kadang nggak tahu. Karena gini, kesalahan ketika diputar secara di setel atau dikasih tahu secara terus menerus, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Atau kita bikin narasi baru nih, terus narasi itu terus diputar, ya kan, disebarluaskan terus menerus sampai bertahun-tahun, orang bakal ngeh, oh iya ternyata benar juga ya, pasti gitu. Itulah. Jadi teman-teman kalau nemu sesuatu atau dapat berita, kita validasi dulu. Apa yang ingin kita cari tahu, apa yang mungkin, ini benar nih salah, itu harus tahu dulu teman-teman ya. Oke, ini adalah video gua. Semoga yang gue sampaikan di sini teman-teman lebih waspada dan teman-teman lebih bisa tahu. Dan kalau memang yang memiliki pemikiran yang kritis atau sangat mengkritis suatu hal, sampaikanlah dengan sesuatu yang bagus. Jangan hanya langsung nyerang. Nggak boleh. Karena kita bakal diserang balik. Cukup sekian dan terima kasih.